Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Sekarang kita mau mulai Google Meet dengan IHT-nya masing-masing. Sebelum memulai kita meet, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran apa yang akan terjadi dan selanjutnya semoga diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita sebelum belum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita mau tadi hampir mirip sama Pak Darwanto, tapi ganti kata-kata kalimat gitu. Tadi udah tak siapin itu Pak Darwanto sama Pak Aprian, nggak apa-apa gitu. Kita sama-sama belajar. Yuk kita mulai dari saya aja yang sambung kalimat. Sedikit aja. Di malam hari, Pak Aprian mengerjakan tugas hingga larut malam. Lanjut, Pak Aprian. Hingga larut malam, saya dibuatkan kopi sama istri. Monggo lanjut, Pak Darwanto. Istrinya sangat baik, walaupun sudah malam tetap menemani istrinya dan membuatkan kopi itu untuk suaminya. Lanjut saya. Suaminya ketiduran di luar rumah. Kemudian istri memanggil-manggil dengan teriakan tolong. Terus apa Pak Darwanto lagi, sekarang kembali lagi. Berteriak tolong. Terus Pak Aprian Cahyo datang seperti superhero, Superman, dengan lantangnya berkata, ada apa istriku? Kamu sedang? Dengan nada terkejut, istri pakai pakaian apa itu? Lanjut aja. Pakai pakaian bolong-bolong, kemudian belakangnya juga bolong. Terus lari-lari ke kandang ayam. Lanjut Pak Sudasi Sudarwanto. Ayamnya pada berteriak, kabur sama pun apa tetangga apa ayam? Kamu kenapa? Lanjutlah. Petok-petok nih Pak. Oh, ternyata ayamnya mau dicuri orang. Lanjut saya. Pak. Orang gila yang mencuri ayam ternyata meninggal tadi pagi. Lanjut Pak Sudarwanto. Rampung-rampung. Tadi kubur ya. Dan bejaknya langsung pergi meninggalkan. Meninggalkan apa Pak? Meninggalkan alam nyata. Alam nyatanya, aduh, alam nyatanya tidak terbalik. Angel ya udah selak malam ini udah SBG-nya. Kita nge-fresh lagi tepuk. Bila kau suka hati Pak, Bian fresh Bila kau suka hati tepuk tangan. Itu. Bila kau suka hati tepuk tangan.
Bila kau suka hati, mari kita lakukan. Bila kau suka hati, tepuk tangan. Udah, nggih. Nggih, kita di sini udah, berarti udah. Kita akan membahas tentang sekolah yang memerdekakan anak. Nggih. Izin nge-share screen. Nek. Udah kelihatan, Pak? Udah. Kelihatan belum, Pak? Pak Aprian dan Pak Sudarmanto? Nggih. Nggih, izin nggih. Kita mulai pembahasan kita. Di sini saya akan membahas tentang sekolah yang memerdekakan anak. Nah, ini izin perkenalan diri. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Hermawan, SPD, hobinya olahraga. Tentu saja saya guru olahraga dan guru sekarang menjadi guru wali kelas. Usianya 17 tahun. Apakah percaya kalian Bapak-bapak? Percaya enggak? Percaya, oke. Memang mirip ini 17 nggih. Muka-muka 17 nggih. Alamat SD-nya SD 1 Jampi Roso. Nggih, Temanggung. Di sini apakah ada yang mau dipertanyakan oleh Bapak-bapak? Perkenalan diri saya. 17 tahun itu statusnya apa, Pak? Masih single? Status saya masih udah punya istri. Dia 17 sudah punya istri. Setelah SMA langsung nawar. Alamat rumah mungkin ya? Iya, alamat rumahnya saya aslinya Paraan, Pak. Paraan Temanggung. Tapi sekarang tinggal di Jampirjo, Temanggung, dekat sama sekolahan, ikut istri, ikut mertua. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, dekat toh jenengan mana, Pak? Saya Kedu. Kedu. Ajar di Telahap. Wah, kok jauh? Iya. Oke. Adanya sana. Keterimanya di sana ya. Maaf Pak, ini sinyalnya putus-putus jadian. Nggak apa-apa. Pindah sini aja Pak, Jampi Roso 01 olahraga. Malah promosi. Enak di desa loh Pak. Nggih, Mas. Udah nggih. Pak tadi ada yang tanya Pak Darwanto gimana? Enggak? Enggak, udah. Oke. Kita lanjut ya. Kita di sini lanjut lagi. Ini di sini sekolah penggerak. Adakah yang tahu apa sekolah penggerak? Mungkin dari Pak Aprian atau Pak Darwanto? Yang bisa jawab siapa? Sekolah penggerak? Nggak tahu, Pak. Ada? Kok nggak tahu? Yang kemarin ada yang tahu apa itu sekolah penggerak dalam materi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mungkin dari Pak Darwanto. Suaranya kresek-kresek. Sekolah penggerak, ada yang tahu? Pak Darwanto bisa menjawab apa sekolah penggerak? Itu loh Pak, suaranya kresek-kresek itu. Suaranya siapa? Mikrofonnya suaranya jenengan. Nganu branded. Apanya ya? Sekarang sudah jelas? Sudah. Pak tahu nggak sekolah penggerak menurut Pak Darwanto? Pak Aprian? Oke. Kalau menurut saya sekolah penggerak itu sekolah yang visi misinya untuk menjadi pelajaran untuk mewujudkan visi misi belajar Pancasila. Oh, nah itu berarti sekolah penggerak itu merupakan apa yang sekolah yang mewujudkan visi misi pendidikan Dengan Pak. dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian melalui jenjangnya pelajar Pancasila. Oke, gitu ya. Lanjut ya Pak. Apa lagi? Ya. Selanjutnya di sini. Nah, di sini ada kegiatan guru di sekolah penggerak. Kita mulai. Nah, penggerak itu ada artinya yang ini merdeka. Merdeka itu ada singkatan dari apa? Sebutin dari Pak Sudarwanto, M-nya yang pertama ini. Apa Pak? Mulai dari diri. Oke, selanjutnya E. Eksplorasi konsep. R yang kedua, pertama apa? Ruang kolaborasi. Oke, Jo, yang R. Refleksi terpingging. Yang ke selanjutnya demonstrasi konseptual. Selanjutnya elaborasi pemahaman. Selanjutnya Pak Darwanto. Koneksi antar materi. Yang terakhir aksi nyata. Aksi nyata. Nah, ini nih bilang ya. Nah, ini filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, semboyan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, merdeka belajar. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, profil pelajar Pancasila. Adakah yang mau ditanyakan sampai sini? Ini filosofi Ki Hajar Dewantoro ada 4 ya. Ya, ada yang tanya? Lanjut. Apa tanya Ben? Apa? Nah, yang pertama, ini aja. Ada yang tahu semboyan Ki Hajar Dewantoro dari Pak Darwanto, apa semboyannya? Tahu nggak? Ing ngasor sung tulodo, ing ngadya mangun karso, tutwuri handayani. Nah, benar sekali. Itulah semboyan dari Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, itu di depan guru menjadi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Guru itu harus di tengah selalu memberi semangat atau motivasi. Yang ketiga, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Semua bakatnya kita dorong bersama-sama dengan guru lain, anak itu menjadi lebih muncul bakatnya. Dan tanya lagi dengan ini, bukan sebelum lanjut ke selanjutnya. Bapak. Lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Oke. Merdeka. Nah, sekarang kita yang kedua, merdeka belajar. Apa yang Anda ketahui tentang merdeka belajar? Menurut Pak Aprian atau Pak Darwanto, apa tahu? Merdeka belajar? Pak Aprian? Mungkin Pak Darwanto? Ya, mungkin merdeka belajar itu adalah pembelajaran yang kembali berpusat pada peserta didik. Oke. Merdeka belajar itu yang merdeka pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Peserta didik mau bebas ya, intinya kita kembali lagi ke didiknya seperti apa. Kita sebagai guru hanya untuk menuntun, bukan menuntut, ya. Pak Aprian, ada tambahan untuk merdeka belajar? Ya, itu berpusat pada anak. Ya, kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan, gitu. Menyimpulkan, ya. Intinya kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan, bukan untuk menuntut. Kamu harus jadi apa? Kita guru anak itu bakatnya apa? Kita harus didorong untuk mendorong anak itu supaya lebih berhasil. Lanjut. Nah, ini
Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, jika ada 30 siswa dengan 30 minat belajar, dapatkah Anda melaksanakan pembelajaran? Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Pak Prian sama Pak Darwanto? Jika ada 30 siswa dengan 30. Mungkin bisa, Pak. Ya. Kita menyesuaikan pembelajaran dengan menyesuaikan pembelajaran, bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran dengan mengakuisisi atau mengumpulkan minat peserta didik semua. Jadi apa yang menjadi minat peserta didik itu kita evaluasi atau kita diagnosis bagaimana kita caranya untuk bisa memulai pembelajaran dengan 30 minat belajar yang berbeda dari peserta didik tersebut. Oke, bagus sekali Pak Darwanto. Berarti kita selalu memetakan, mengklarifikasi atau mengkelompokkan, gitu. Oke, bagus. Untuk yang kedua, jika siswa memiliki nilai akademik yang jelek, sementara nilai non-akademik bagus, apakah bisa naik kelas? Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Ayo, Pak Darwanto apa Pak Aprian? Anak itu siswanya nilainya jelek, sementara nilai non-akademiknya bagus. Apakah bisa naik kelas? Bisa apa enggak? Menurut Pak Aprian Cahyo, kalau mau bicara. Oke. Pak Aprian? Nomor 2 gitu, Pak. Oke. Jika siswa nilai bisa karena apa, ada contohnya apa alasannya? Ya, diadakan remedi supaya nilai akademiknya jadi bagus. Oke. Oke, untuk selanjutnya Pak Darwanto ada masukan lagi? Nilai anak itu jelek akademiknya. Ya. Apa? Dengan akademik yang jelek biasanya kan guru itu memberlakukan remedial, sama seperti yang Pak Aprian Cahyo tadi bilang. Dengan remedial mungkin nilai dari akademik peserta didik tersebut menjadi lebih baik dan bisa untuk menyamakan dengan non akademiknya. Kalau seperti itu. Oke, sama. Berarti bisa, intinya bisa. Dengan guru itu harus selalu mengedepankan anak, walaupun nilainya jelek, tetap anak harus dimotivasi supaya menjadi nilai bagus dengan belajar atau dengan ikutin remediannya. Untuk yang selanjutnya nomor 3, jika Anda memiliki siswa yang berkelakuan kurang baik, contohnya mengganggu teman di kelas atau saat olahraga, ngapain, berantem, berkelahi, menjahili teman, apakah yang Anda lakukan? Bisa ada yang menjawab? Pak Darwanto mungkin? Oke. Mungkin dengan memperingatkan, pertama kita memperingatkan atau selama 1 kali atau sampai 2 kali, kalau masih diulangi lagi bisa kita beri hukuman. Mungkin kalau waktu pembelajaran olahraga kita suruh lari, push up, atau squat jam untuk hukumannya. Kalau saya seperti itu. Bagus. Ada Pak dari Pak Aprian, ada nambahan dari Pak Darwanto? Ya, kalau kesalahan pertama, kedua kita menegur dengan halus. Ketiga atau sudah agak keterlaluan kita memberi hukuman, tapi hukumannya yang bersifat baik lah. Bagus. Nah, intinya berarti mencari permasalahannya ya. Guru itu harus mencari masalahnya apa tuh, kenapa tuh. Kalau emang keterlaluan, ya dihukum, tapi jangan hukum fisik. Apa, misal olahraga, ya lari gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Bapak-bapak ding maksudnya.
Nomor 4, jika menurut Anda ada siswa yang tidak memiliki kreativitas apapun, bagaimana sikap Anda sebagai seorang guru? Pak Aprian atau Pak Darwanto, apakah bisa menjawab? Siswanya tidak memiliki kreativitas apapun. Oke. Terus gimana? Kalau saya seperti ini, tidak mungkin seorang itu tidak mempunyai kreativitas. Mungkin hanya anaknya aja belum tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu. Jadi kita sebagai guru ya sebagai untuk membimbing anak itu untuk mencari apa yang disukainya atau kreativitas apa yang dia bisa, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, bagus. Ya, intinya perlu pendampingan kepada siswa apa ya. Ada Pak Aprianto, ada nambahan apa gimana? Kalau lain siswa mungkin hampir sama setiap siswa itu mempunyai kreativitas. Kita sebagai guru hanya menggali, mendorong supaya kreativitas siswa itu keluar. Berarti hampir sama Tetap selalu guru itu harus mendampingi kreativitasnya anak harus gimana Nomor 5. Jika ada siswa yang memiliki ide unik, misalnya saat pembelajaran renang, karena jauh dari kolam renang, maka dilaksanakan di sungai. Namun, keadaan bahaya seperti banjir, arus besar. Apa yang Anda lakukan? Apa Pak Darwanto atau Pak Aprian? Monggo bisa jawab. Kalau kita sebagai guru menunda pembelajaran itu kalau keadaan tidak memungkinkan. Oke. Ada Pak Darwanto, ada jawaban lagi? Kalau saya sebagai guru, kalau memiliki murid yang memiliki ide seperti itu, maka menurut saya untuk pembelajaran renang itu diadakan dan menjelaskan betapa bahayanya kalau kita itu berenang di sungai dengan arus yang sangat besar. Nah, jadi kita sebagai guru harus menjelaskan kenapa toh bahayanya apa toh kalau kita berenang di sungai yang arusnya besar seperti itu, Pak. Oke, benar. Yang penting kita harus menjelaskan, memberi arahan supaya anak itu tidak kecewa intinya. Tidak supaya itu bahaya kayak berenang kok di kali, sungai nanti banjir, ya tidak kecewa, kita memberi arahan untuk mendampingkan ke yang tempat lain untuk gitu, sama berarti. Ada yang mau disampaikan lagi dengan ini pertanyaan dengan Pak Aprian, apa Pak Darwanto? Intinya kita tetap hambanya kepada anak. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah ini merdeka belajar. Merdeka belajar, anak diberi kebebasan dalam belajar, tetapi tetap diberikan tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di dalam kelas, kita bisa memulai dengan membuat kesepakatan kelas pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai kebutuhan siswa. Capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, memberikan kebebasan murid untuk berpendapat. Intinya kayak gitu. Itu intinya merdeka belajar. Mungkin ada yang mau disanggah apa gimana Pak Aprian dan Pak Darwanto dengan merdeka belajar? Lanjut, Nah, selanjutnya tadi yang dari Pak Ki Hajar Dewanto, selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Ada yang tahu dengan kodrat alam atau kodrat zaman perbedaannya? Pak Darwanto, kodrat alam itu seperti apa? Gimana? Mungkin kodrat alam itu tempat tempat tinggal mungkin. Ya. Dan kalau kodrat zaman itu, kalau kodrat alam mungkin lingkungan, mungkin faktor tadi ada di pegunungan atau ada di perkotaan, mungkin seperti itu. Kalau kodrat zaman. Kodrat zaman itu perkembangan zaman dari zaman dulu yang belum ada teknologi seperti sekarang, banyak teknologi maju, mungkin seperti itu. Benar, hampir.
kodrat alam. Pak Aprianto ada tambahan? Ada yang apa? Kodrat zaman itu kodrat alam, ya, sesuai geografi tempat tinggal. Ya. Kalau kodrat zaman disesuaikan dengan kondisi saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nggih. Wah, sama gitu tepan gitu. Selalu yang pertama kodrat alam itu selalu lumayan. Yang pertama tumbuh, yang kodrat alam tumbuh sesuai lingkungannya, faktor geografis tempat tinggalnya. Seperti beda kayak yang dipelajari itu di pedesaan sama di perkotaan itu kan beda nggih, lingkungannya dari segi pembelajaran dengan pelaksanaannya, dan itu manusia sebagai makhluk sosial bermasyarakat. Kodrat anak yang suka bermain. Kodrat anak-anak itu kodratnya suka bermain, jangan dimarahin, marah-marah. Kodrat zaman disesuaikan dengan kondisi perkembangan iptek. Hampir sekarang semua anak bisa menggunakan fasilitas handphone. Dari game untuk bermain sekarang, jangan kondisi dengan pandemi ini, kita ambil hikmahnya aja, kita pembelajaran dengan teknologi semakin berkembang. Kita pembelajaran dari jauh seperti ini juga lebih ada manfaatnya. Pak Ibu, Bapak-Bapak, ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Lanjut. Profil yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Kita mungkin Pak Pak Aprian bisa nyebutin dari beriman, sebutin apa? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, selanjutnya mandiri. Terus bernalar kritis. Pak Darwanto apa ini? Kreatif terus gotong royong. Nah, yang terakhir kebinekaan global. Oke, itulah profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 nggih. Yang pertama yang ini pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pembiasaan karakter biasa. Anak itu bisa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan contoh beribadah tepat waktu apa gimana. Yang selanjutnya, yang kedua mandiri. Anak bisa semuanya sendiri. Yang ketiga bernalar kritis melalui teknik coaching. Anak itu diberi kelompok untuk memecahkan masalah dengan bernalar kritis. Yang keempat berkebinakaan global. Mau menerima pendapat budaya dari bangsa lain atau orang lain. Yang kelima, gotong royong. Untuk yang keenam, kreatif. Anak bisa kreatif sebisa mungkin, mau unik. Anak-anak itu unik. Ada pertanyaan dengan ini? Ini kayaknya cukup sekian deh kayaknya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan Pak Aprian apa Pak Darwanto? Enggak. Oke, berarti berarti cukup presentasi hari ini Pak Darmanto dan Pak Aprian. Terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Dah, oke. Sampai ketemu di hari selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya Pak siapa? Pak Aprian mau lewat mana?
mau lewat mana? Apa linknya Pak di share di grup? Rekamannya diberikan dulu. Oke, Firian.